Kita akan menuju ke lokasi di mana akan dilakukan jumpa pers oleh manajemen Bluebird. Dan kita langsung menuju ke lokasi. Mungkin bisa dibantu. Saya keluar dari CNN Indonesia TV. Di sini disebutkan dalam press release kemudian akan ada sanksi kalau ada pengemudi Bluebird yang terbukti melakukan tindakan brutal atau pengusahaan. Nah, sanksi seperti apa yang kemudian akan diberikan? Dan kalau boleh saya tahu, dari data yang sudah diterima oleh PT Bluebird, ada berapa banyak pengemudi yang ikut aksi dukungan yang Ya, satu lagi boleh Bu? Enggak. Jadi untuk jumlah pengemudi yang ikut tepatnya kami tidak mengetahui jumlahnya berapa pada saat ini. Namun dari tadi siang kami sudah berusaha untuk menghimbau kembali di lapangan kepada mereka untuk tidak melakukan demo lagi. Dan juga jumlah pengemudi yang melakukan anarkis itu sampai saat ini kami belum mendapatkan bukti realnya ya. Karena memang ada dari sosial media yang bilang pakai biru gitu ya. Tetapi kan kita harus memastikan dulu, karena yang pakai seragam biru kan banyak ya. Yang penting kita jangan melakukan vonis sebelum kita dapat buktinya lah, itu kan penting ya. Gitu. Oh, sanksi kita akan berikan keras sekali. Seperti diketahui di Bluebird kan kejujuran nomor 1 ya, dan disiplin yang tinggi itu juga nomor 1. Kita sanksi itu bisa diberikan mulai dari scourcing sampai dari PHK, tergantung apa yang dilakukan oleh pengemudi tersebut. Mungkin Pak Andre ingin menambahkan tuh dari segi sanksinya atau cukup? Iya, karena di kami kalau sampai ada pengemudi yang istilahnya berbohong aja, itu sanksinya bisa sampai pemberhentian permanen, apalagi melakukan tindakan anarkis gitu ya. Kami pasti akan membantu pihak kepolisian untuk melakukan tindakan sesuai hukum. Bu, ya, Bu, satu bukti Bu dari Reuters Bu, terkait dengan tuntutan pengemudi itu soal taksi online dan sebagainya. Bagaimana, apa permintaan dari Bluebird kepada pemerintah? Apakah meminta pemerintah untuk menutup aplikasi Uber dan Gojek atau Grab Car seperti itu? Terima kasih. Ya. Jadi tuntutan yang disampaikan oleh pengemudi itu belum tentu sama dengan apa yang kita rasakan oleh perusahaan. Kalau dari Bluebird, kami tidak pernah menyatakan ini adalah pertempuran antara online dengan konvensional ya. Kenapa? Karena di Bluebird sendiri kita juga sudah mempunyai aplikasi online dari tahun 2011. Jadi ini bukan persoalan online ataupun konvensional, tapi lebih merupakan kesetaraan dalam berbisnis. Karena banyak sekali peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh sebuah perusahaan transportasi di Indonesia ini dalam mengoperasikan kendaraannya. Mulai contohnya misalnya daripada saat kita ingin mendapatkan izin, para perusahaan itu harus menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai pool tempat adanya kendaraan-kendaraan tersebut beroperasi, sehingga kami bisa memastikan dari keamanan kendaraan itu sendiri, kami bisa memastikan dari segi maintenance dari kendaraan itu sendiri bahwa kendaraan itu dalam selalu keadaan baik. Selain itu juga harus diadakan KIR yang secara berkala. Kami juga harus bertanggung jawab terhadap kelakuan dan rekrutmen dan juga manajemen dari setiap pengemudi yang ada. Itu hanya diantaranya saja ya. Jadi banyak peraturannya gitu. Itu yang sebenarnya kami ingin sampaikan. Saya mau nanya Bu, sampai sejauh ini berapa unit yang tercatat di Bluebird untuk taksinya yang rusak? Dan ada sanksi nggak buat si supir yang taksinya dirusak? Kalau untuk yang taksi dirusak, itu pasti tidak ada sanksinya untuk para pengemudi ya. Karena pengemudi kami itu masih ingin melayani penumpang dengan baik. Mereka masih beroperasi membawa penumpang, tahu-tahu taksinya dirusak. Sehingga pasti kami akan memberikan kompensasi kepada mereka, bukan hanya membebaskan mereka dari kerusakan taksi. Kami pada saat ini masih mendata jumlahnya, mungkin nanti kita bisa dapatkan jumlah data terakhirnya berapa mobil yang dirusak ya. Nanti mungkin dijawab setelah iklan-iklan berikut. Mungkin tolong dong Andri di ini kan. Satu ya. Jadi saya bisa dengar. Bu, dengan Mira dari Metro TV, Bu, apa tanggapannya bahwa ini supirnya protes karena pendapatan berkurang? Sebenarnya target dari Bluebird sendiri itu berapa? Dan semenjak ada saingan aplikasi online ini sebenarnya target itu tercapai nggak Bu? Atau ada penurunan? Nah, dari pihak Bluebirdnya sendiri ada upaya nggak untuk ngomong ke pemerintah, diturunin dong apa targetnya atau pajaknya seperti itu? Wah, kalau bisa turun pajak
kita senang sekali ya, karena yang Uber dan sebagainya itu kan nggak ada yang bayar pajak. Oke, that's the joke part. Tapi gini, kalau di Bluebird itu kita tidak ada target setoran kepada para pengemudi. Karena kami menganut sistem komisi. Jadi berapapun yang diterima oleh pengemudi pada hari itu, kami memberikan persentasi komisinya. Dan kami juga mempunyai minimum biaya sehingga kami bisa membantu mereka. Kalau mereka datang ke bekerja, itu paling nggak pulang nggak minus gitu ya. Kita variasi karena itu ada matriksnya. Minimum biaya sekarang kita berapa ya? 70.000 ya minimum komisi. 100.000 ya. Iya, jadi kita merupakan komisi ya. Jadi bukan target ya. Jadi kami tidak mempunyai target setoran. Itu paling penting tuh. Untuk mendapatkan komisi 100.000 itu. Oh enggak ada. Itu udah pasti dapat. Nah, kalau mereka mendapatkan penghasilan lebih, maka mereka akan dapat 30-50% secara progresif komisinya dari revenue, ya. Jadi kita sistem komisi tidak ada target setoran. Mungkin itu yang membedakan bisnis model Bluebird dari taksi-taksi lainnya. Nah, kalau tadi dinyatakan pengemudi merasakan penurunan, itu menurut saya halnya bisa banyak, aspeknya bisa banyak. Karena bisa tergantung hari, bisa tergantung keadaan ekonomi, bisa macam-macam halnya ya. Tetapi yang jelas sistem kita adalah bukan sistem setoran, tapi sistem komisi. Sehingga kalau mereka masuk, mereka akan mendapatkan sebagian dari penghasilannya hari itu. Kerugian yang bulan ini saya nih dari Kompas TV. Pertanyaan pertama, ada kerugian nggak sih Bu? Ini kan karena ada beberapa pengemudi yang mogok ya, berarti kan nggak ada setoran dan juga kita lihat ada kendaraan-kendaraan yang rusak juga. Itu yang pertama. Yang kedua, aksi hari ini sempat diwarnai oleh pergerakan saham dari Bluebird sendiri, tanggapannya seperti apa? Dan yang terakhir, ada usulan nggak sih dari Bluebird sendiri untuk pemerintah seperti apa nanti ke depannya? Terima kasih. Oke. Jadi kerugian perusahaan udah pasti ada, ya. Karena pada hari ini operasional kami sangat terganggu. Operasional kami sangat terganggu karena dengan adanya demo-demo itu jalanan macet sekali. Kemudian juga operasional kami terganggu karena banyak taksi kami juga pun yang di-stop di jalan, ya, sehingga operasionalnya terganggu. Oleh sebab itu kerugian perusahaan pada saat ini pasti ada. Namun kembali lagi kami tetap berkomitmen besok itu kami akan beroperasi seperti biasa. Dan kami, Pak Andre di sini sebagai Direktur PT TBK akan memastikan lagi bahwa himbauan yang kami sampaikan pada hari Minggu itu benar-benar mencapai kepada seluruh pengemudi. Kita akan usahakan komunikasinya lebih baik lagi. Usulan kepada pemerintah, saya rasa banyak aspirasi yang bisa ditangkap dari para pengemudi tersebut, ya. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Tetapi kalau dari pebisnis, yang penting bagi kami adalah adanya ketegasan regulasi. Kalau sebagai perusahaan transportasi, ya harus mengikuti regulasi transportasi. Sehingga kami pada saat berkompetisi, pada saat melakukan bisnis itu bisa dilakukan dengan aman. Karena pada kenyataannya banyak sekali di negara-negara lain juga ada regulasinya. Ya, karena adanya disruptive teknologi ini, akhirnya negara-negara lain pemerintahnya pun juga memberlakukan regulasi. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Oh, harga saham kita nggak sempat ngeliatin karena yang ini lebih penting. Enggak, jadi karena PT Bluebird TBK kan sahamnya hanya kurang dari 15% yang di luar. Ya, jadi kami secara prinsipal yang paling penting adalah fundamental kami itu harus baik. Karena pergerakan saham itu kan tergantung pada hari ini siapa yang jual, siapa yang beli gitu ya. Jadi untuk dari kami sih tidak terlalu concern. Kemudian tanggung jawab itu secara realnya, secara nyata, secara konkret apa yang dengan kelumpuhan di Jakarta untuk memberikan apa yang dapat kepada masyarakat secara luas di Ya, Bluebird sebagai perusahaan sendiri tidak bisa bertanggung jawab secara penuh atas apa yang terjadi di Jakarta ini ya. Tetapi komitmen kami untuk memberikan layanan yang terbaik itu satu seperti tadi saya sampaikan. Kalau ada pengerusakan kendaraan yang dilakukan terbukti oleh oknum pengemudi dari Bluebird, kami akan melakukan penggantian itu dulu. Kemudian besok
atau malam ini dini hari jam 00 selama 24 jam, jadi Maret 23 dari 00 selama 24 jam kami akan memberikan layanan taksi gratis reguler ya kepada seluruh pelanggan kami di Jakarta dan sekitarnya. Tapi kami tidak bisa bertanggung jawab atas semua kejadian yang ada di Jakarta karena kami juga tidak menyetujui adanya demo tersebut. Satu lagi, kami juga sudah menjalankan shuttle service dari daerah-daerah yang ada pusat-pusat demo hari ini. Kami menjalankan shuttle service menggunakan bus kami gratis untuk memindahkan para pelanggan yang membutuhkan jasa taksi tapi nggak bisa keluar ke pangkalan-pangkalan kami lain yang di daerah aman. Itu sudah kita lakukan pada hari ini juga. Berapa banyak? 20 titik. Di 20 titik. Itu menyebar ke seluruh DKI Jakarta. Iya, jadi dari pusat-pusat tadi demo ke menyebar ke beberapa 20 titik di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Sebenarnya ada komunikasi atau himbuan baca driver yang ada di lapangan harga. Sudah dijawab sebelumnya ya, bahwa kami pada hari Minggu sudah mengeluarkan resmi pernyataan untuk tidak ikut demo. Berarti agenda hari ini ilegal ya? Kalau dari Bluebird pasti kita tidak mungkin menyuruh pengemudi untuk ikut demo karena itu tidak sesuai dengan value dengan visi yang ada di Bluebird Group. Hari ini adalah dari paguyuban pengemudi. Bukan Serikat Pekerja Bluebird. Paguyuban pengemudi PPAD, Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat. Ya, bukan dari Serikat Pekerja Bluebird Group, bukan. Dan itu bukan hanya taksi ya. Kan seperti kita ketahui banyak yang lain juga gitu. Yang di mic. Gak apa-apa, waktunya boleh kok, nanti semuanya dapat. Saya Kristi dari Kebutuhan. Ini kan sampai saat ini Bluebird masih melakukan pembayaran dengan kilometer gitu, perhitungannya per kilometer gitu. Sedangkan dari masyarakat sampai dengan saat ini memilih online itu karena dengan hitungan langsung sampai ke tempatnya itu langsung bayar. Ada dari Bluebird ini ada resolusi ke sana mungkin Bu? Nah, itu kembali kepada peraturan dari pemerintah. Karena sebagai perusahaan taksi, tarif itu di-approve oleh pemerintah, diregulate oleh pemerintah. Ya, sehingga sebuah perusahaan taksi itu tidak boleh mengeluarkan tarifnya sendiri. Argometer kita pun itu harus disegel, harus diteras setiap kali untuk memastikan bahwa tidak ada argo yang jalannya lebih cepat daripada yang lain ya. Jadi tarif itu ditentukan diresmikan oleh pemerintah. Sehingga karena kami tidak mau melakukan hal yang ilegal, kami tidak boleh memberikan harga di luar dari peraturan pemerintah tersebut. Dan ada perbedaannya ya, kalau yang per itu kan katanya murah-murah ya. Tapi murah itu kan hanya pada saat lagi sepi sekali. Coba pas lagi saat rame, harganya bisa 3 kali lebih tinggi daripada harga tarif taksi biasa. Sedangkan kalau tarif taksi, oleh sebab itu kenapa pemerintah meregulasi tarif taksi supaya customer, pelanggan itu tidak dirugikan pada saat butuh. Semua perusahaan taksi bisa seenak-enaknya naikin harga, kan akhirnya pelanggan yang dirugikan harusnya. Oleh sebab itu makanya pemerintah melakukan regulasi tarif tersebut. Ya, Bu, saya Keisha dari Berita 1. Mau tanya, kan tadi udah ada himbauan untuk tidak ikut demo, tapi ada desas-desus yang mengatakan kalau dari Bluebird sendiri hari ini nggak ada pembebasan setoran, apakah itu benar? Terus lalu ada tadi break up-an bis, itu kan termasuk kalau ada antisipasi, apakah itu benar kalau hari ini ada pembebasan setoran? Terus yang kedua, sejak ada aplikasi ini ada berapa persen penurunan laba dari Bluebird? Pembebasan setoran mungkin Andre. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya jawab langsung, pembebasan setoran tidak direncanakan. Dan melihat akses yang terjadi sekarang, kami pasti akan melindungi pengemudi kami juga. Karena himbauan kami yang disosialisasikan semenjak hari Minggu adalah jelas bahwa pengemudi beroperasi seperti biasa, menghindari titik-titik yang rawan, dan tetap mengutamakan keselamatan tamu. Bukan, bentar. Jadi karena jelas terganggu hari ini, kami tentunya akan memperhatikan kesejahteraan pengemudi. Kecukupan pendapatannya pasti akan kami perhatikan, untuk itu kami akan menjamin. Termasuk seluruh kerusakan di kendaraan ini. Ya. Mungkin supaya jelas, yang dimaksud pembebasan setoran ini tidak diberikan untuk para pendemo. Pembebasan setoran ini diberikan kepada pengemudi taksi Bluebird yang menjadi victim. Ya, jadi ada perbedaan di situ ya.